Perkenalkan, nama saya Nurul Aprianti. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Guru dan Vokasi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Lancang Kuning. Tugas ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Ibu Sabrina MPD. Baiklah, di sini saya ingin membahas mengenai tumbuh kembang anak usia dini. Apa itu ya tumbuh kembang anak usia dini itu? Tumbuh kembang anak usia dini itu adalah proses dinamis yang mencakup pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, emosional, serta sosial. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, mengganti gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter ukuran kepala, dan sebagainya. Lalu, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses berubahnya fungsi yang bersifat kuantitatif, yaitu contohnya berbicara, seperti anak itu menambah kosakata, pengucapan, seperti dalam gerak, seperti tengkurap, merangkak, duduk, berlari, diam. Ternyata ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Apa itu ya? Ada faktor internal dan faktor eksternal loh. Faktor internal itu faktor bawaan seperti gen. Lalu ada juga faktornya itu seperti kondisi pada saat kehamilan dan persalinan. Lalu faktor eksternal itu adalah faktor ekologi atau peran gender. Ternyata ada loh mama tahapan-tahapan perkembangan anak usia dini. Apa itu ya tahapannya? Setiap anak harus melewati fase atau tahapan dalam perkembangannya. Yaitu misalnya pada usia 0 sampai 3 tahun, anak itu harus bisa merespons suara dan sentuhan. Yaitu mengangkat kepala, membalas senyuman ketika diajak bicara dan senyum. Pada bayi usia 3-6 bulan, bayi itu harus bisa berbalik dan tengkurap, harus bisa melintang, meraih benda yang ada di sekitarnya, tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik sesuai dengan permainannya. Lalu pada bayi usia 6-9 bulan, bayi itu harus bisa duduk, merangkak, bertepuk tangan, dan bermain ciluk-bah. Pada usia 12-18 tahun, bayi itu dapat berdiri tanpa pegangan, membungkuk, lalu memanggil ayah, memanggil mama. Pada bayi usia 18-24 bulan, bayi itu dapat berjalan tanpa teruyung-uyung. Udah bisa berjalan ya, Mams. Lalu bisa bertepuk tangan, melambaikan tangan, memegang cangkir sendiri, mulai belajar makan sendiri dan minum sendiri. Pada anak usia 2 tahun sampai 3 tahun, anak itu sudah dapat berjalan naik tangga sendiri, tetapi dalam jangkauan orang tua ya, Mom. Lalu dapat bermain dengan menggunakan sendal kecil, lalu mencoret-coret menggunakan pensil dan kertas. Lalu pada anak usia 4-5 tahun apa nih ya perkembangannya? Yaitu pada anak ini, anak dapat melompat dengan satu kaki, menggambar organ dengan bagian tubuh, menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu. Lalu pada anak usia 5-6 tahun, anak itu sudah mampu mulai menggunakan pakaiannya sendiri tanpa bantuan. Lalu mampu menggambar menggunakan jari jemarinya dengan jelas loh. Lalu anak mulai mampu menangkap bola, menendang bola. Ternyata untuk mendapatkan anak yang hebat, yang pintar, sesuai dengan usia dan perkembangannya, anak itu harus selalu distimulasi sejak dini. Nah, sekarang Bu Nurul mau membahas mengenai anak usia 4, 5, dan 6 tahun ya, Moms, karena anak kita usia segitu. Jadi, ternyata stimulasi ini sangat penting dilakukan oleh orang tua.
Nah, pada anak usia 4 sampai 5 tahun, stimulasi yang harus dilakukan oleh orang tua seperti membacakan buku, selalu berbicara, menanyakan, dan anak mulai menjawab, bercerita dengan anak, lalu menonton TV didampingin oleh orang tua ya, Moms, lalu menyanyi bersama anak, mencuci tangan, anak diajarkan untuk mencebok, memegang garpu, main masak-masakan ya, Moms. Anaknya mulai diajarin menggunting, menempel, menjahit, memain puzzle, bermain balok, menyocokkan benda, belajar untuk mengingat dan menghafal ya. Menghafal dengan kata-kata yang simpel dulu ya, Mom. Lalu bisa membandingkan ukuran besar dan ukuran kecil. Lalu dapat melempar, menangkap bola, melompat, memanjat, merayap, serta bermain sepeda dan ayunan. Anak Mom sudah bisa nggak ya? Dan ternyata ada juga loh, Mom, simulasi yang dilakukan untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Apa itu ya? Simulasi yang dapat Bunda lakukan di rumah yaitu anak mulai mengenalkan nama, fungsi benda. Misalnya nih, Mom, ini remote ya, Nak, untuk menghidupkan TV. Lalu membacakan buku, karena buku sangat penting loh, Mom, untuk daya tangkap ingatan anak. Lalu apalagi ya, anak itu sudah mulai diajarkan untuk mengulang-ulang kata seperti nyanyian. Anak sudah bisa menyanyi ya, Mom, ya, tanpa bantu orang tua. Anak mulai mampu mengingat, menghafal, mengerti aturan, serta membandingkan besar dan kecil, banyak dan sedikit. Menghitung dengan konsep atau 1,5. Mengenal konsep angka, melempar, memanjat, merayap, melompat. Anak mulai berjualan, bertukang, mengukur, dan mengenal uang ya, Mom. Tapi uang mainan dulu. Lalu anak sudah mulai mengerti arti rambu-rambu lalu lintas. Oke, Moms, itu aja yang bisa Bu Nurul sampaikan, Bu Nurul bahas. Oke, anak Bunda sudah sampai di tahap mana ya? Apakah sudah distimulasi atau belum nih? Yuk sama-sama menjadi orang tua yang cerdas dan pintar untuk menstimulasi anak sejak kecil. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.